mengerjakan sholat dengan menengi sholat. Artinya itu, iqamis sholat itu menjaga sholat, menjaga waktunya, kemudian menjaga jamaahnya, itu namanya iqamis sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, waktunya itu harus betul-betul dijaga dengan sebaik-baiknya. Itu namanya iqamis sholat. Nah, di sini ada pernyataan ya. Wal muradu al muhafadzatu ala sholati wal qiyami biha fi awqadiha wa adha kamilah bi syurutiha wa arkaniha wa mura'ati adabiha wa sunaniha. Di sini yang dimaksud iqamis sholat yaitu maksudnya adalah menjaga sholat dan mendirikannya, ya, menjaga waktu-waktunya dan juga mengerjakan secara utuh sempurna sesuai dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, juga menjaga etika atau kesantunan dan sunnah-sunnahnya. Ini yang dimaksud dengan iqamis sholat. Makanya banyak ayat mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada dulu seorang sahabat itu ini. Jadi sahabat ini tanya kepada Rasulullah, saya ini pendeknya gini, saya ini sholatnya hanya 5 waktu ya Rasulullah. Tidak saya tambahi dan tidak saya kurangi. Kira-kira yuk nggak pernah sholat rawatib, sholat tahajud, pokoknya semuanya nggak ada. Cukup 5 waktu. Orang ini nekat tanya. Akhirnya Rasulullah, iya nggak usah ditambahi, nggak usah dikurangi. Tapi komitmen. Kemudian Rasul mengatakan, Rasulullah kemudian memuji kepada orang ini. Rasulullah berkata pada para sahabat, kalau kalian ingin melihat ahli surga, lihat dia. Sholatnya tidak pernah ditambahi, tahajud juga enggak. Tapi komitmennya itu, menjaga waktunya, menjaga jamaahnya, ya cukup 5 waktu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Artinya, wajib itu jika dikerjakan dengan sebaik-baiknya, itu juga menjadi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ya, di sini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada satu hadis lagi yang mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Jadi yang membedakan antara orang kafir dan orang syirik itu mereka nggak mau sholat. Makanya kita itu walaupun berat, ngantuk, pokoknya tetap bisa mengerjakan sholat. Walaupun sholat itu dikerjakan dengan keadaan terpaksa, tetap kerjakan saja. Kalau sholat 5 waktu ya, kalau sholat sunnah itu beda. Kemudian yang berikutnya yaitu wa ita zakah. Ita zakah itu artinya apa? I'ta'u, ya. Ya, mengeluarkan zakat. Jadi gini, apakah zakat itu harus menunggu kaya? Kalau kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Sebenarnya kalau kita mau mengeluarkan sebagian harta kita itu tidak harus menunggu kaya dulu. Sering saya contohkan begini. Ternyata zakat itu membersihkan harta kita dari berbagai kotoran. Nah, contohnya begini. Kita kalau naik angkot atau naik bis atau lihat tukang parkir lah. Tukang parkir itu kan kadang hanya modal rumput Jepang ya. Pokoknya rumput Jepang itu. Dia mau berangkat dari rumah, tiba-tiba ada jalan langsung dikasih rumput Jepang, ya tali rafia itu, langsung bikin kotak-kotak, langsung kalau ada sepeda motor, langsung ini tempat saya. Bayangkan ini pada tempat orang. Kemudian diakui itu miliknya, kemudian duitnya juga diambil. Kadang dia itu tinggal ngerokok dan minum kopi, ya mobil masuk sendiri, motor masuk sendiri, setiap keluar tuh ditarik 10.000. Kalau 10 motor
100.000. Nah, cara seperti ini kan menurut pandangan Islam kan tidak baik. Itu kalau kita nilai apakah harta itu 100% halal? Tentu saja tidak. Akhirnya kalau kita ingin membersihkan tidak harus menunggu kaya. Contoh lagi, kalau kita ini kan kadang naik angkot dulu ya, naik bis. Begitu naik angkot, ya, kemudian kenetnya bilang, ayo masuk, masuk, masuk. Satu lagi. Masuk kita. Terus kenetnya keluar. Satu lagi. Kita tunggu 10 menit, satu. Sampai 1 jam, semuanya bilangnya kurang satu. Itu kira-kira 10 orang itu kan disakiti oleh satu. Nah, mereka mendapatkan uang misalkan per orang itu 2.000 kali 10 ya. Ya. Berapa apa namanya 10. Mungkin komisinya satu orang itu 10 apa namanya 2.000. Berarti terkumpul 2.000. Apakah itu halal? Tidak. Karena apa? Kita termasuk didolimi. Sehingga kalau kita mau menunggu kaya untuk sedekah itu nggak usah. Pokoknya niat kita itu intinya jangan pelit lah, ya, seperti itu. Cuma kalau kita melihat harta yang wajib dizakati itu yaitu min man malaka nisab harus 1 nisab ya, 1 nisab, kemudian harus 1 tahun dan harta itu harus milik kita secara utuh itu kalau aturan zakat. Ini untuk mengingatkan kita bahwa harta kita sepenuhnya itu kadang tidak murni halal 100%. Kadang kita jual beli bertengkar juga dengan pembeli, ya. Kadang kita bertengkar dengan penjual. Nah, itu semua terjadi. Kadang kita beli ini ternyata yang datang beda dengan contohnya. Yang seperti itu kadang terjadi. Oleh karena itu kalau kita ingin bersihkan itu tidak harus menunggu 1 nisab yang jumlahnya itu 94 gram emas ya, terlalu banyak. Pokoknya kita mau sedekah aja dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah bersihkan harta kita. Karena ada satu hadis Nabi yang punya begini, hasinu amwalakum bizakah, hasinu jagalah harta kalian berzakah, wa damardakum bisadaqah. Jagalah harta kalian dengan zakat. Jadi kalau kita ingin selamat harta kita, ya, keluarkanlah zakat. Kalau kita itu ingin selamat dan terbebas dari berbagai penyakit, sering-seringlah sedekah. Itu, ya, apa namanya? Ada hadis Nabi seperti itu. Kemudian dalam Al-Qur'an diterangkan juga, ya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Wa qala ta'ala والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Nah, ini surat Al-Ma'arij ya. Jadi insya Allah kita termasuk sudah menunaikan ya yang kedua dan ketiga yaitu sholat dan zakat. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus yang keempat, haji. Wa huwa qasdul masjidil haram fi ashuril hajj. Ini apa namanya? Kalau bisa itu ya. Makanya Islam itu termasuk agama yang menganjurkan kaya. Karena yang bisa haji dan zakat itu hanya orang kaya. Ya. Kalau nggak kaya nggak bisa. Ya, kalau nggak kaya nggak bisa. Haji apalagi sekarang. Di samping mahal, nunggunya lama lagi. Dan mohon izin, insya Allah saya hari Rabu berangkat umrah ya. Rabu besok. Ya, mohon doanya mudah-mudahan lancar. Ya, mengantarkan istri. Ya, mengantarkan istri, mendampingi. Ya, mendampingi dan mengantarkan. Dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Mudah-mudahan bisa online dari sana. Amin, Ustadz, amin. Setengah jam, ya, tabarukan tanah haram. Alhamdulillah. Di ya tabarukan tanah suci Mekah dan Madinah dan baca hadis seolah-olah kita dipandang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa qasdul masjidil haram fi ashhuril hajj wa huwa
Wahya Syawal wa Dzulqa'dah, ya. Dzulqa'dah wal asyur al-awwal min Dzulhijjah. Ini haji ya. Haji itu cukup man istata'a ilaihi sabila. Itu namanya rukun Islam. Jadi kalau kita sudah memiliki rukun Islam, itu insya Allah kita menjadi orang Islam yang secara utuh, dan mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan iman dan Islam itu melekat sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang, ya, yang iman dan Islam kuat dan kokoh tatkala wafat insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu diterangkan oleh Said Muhammad Al-Maliki, ketika mau meninggal itu ditampakkan gambaran surga. Jadi orang mau dicabut nyawanya itu ini sakitnya itu nggak bisa di apa namanya, pokoknya nggak bisa digambarkan betapa sakitnya ketika nyawa itu terlepas dari raga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada orang-orang yang beriman. Apa hiburannya? Begitu malaikat mencabut nyawanya, orang itu ditampakkan gambar atau tempatnya di surga. Sehingga dia itu tetap merasakan sakit, tapi dia itu punya gambaran tempat yang mulia di surga, sehingga rasa sakitnya itu berkurang. Sehingga ini saya sering ilustrasikan sebagaimana orang yang menikmati, ya, menikmati keindahan, menikmati kenyamanan, ya, sampai dia itu lupa dengan penderitaan. Contoh, ya, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari ruangannya, kemudian perempuan-perempuan itu dengan membawa pisau, lantas mereka itu mengupas buah-buah tersebut, terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya mereka itu mengupas kulitnya sendiri, tidak terasa. Begitulah gambaran surga. Ya, melihat wajah Nabi Yusuf saja seperti itu, apalagi surga yang sesungguhnya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, kita banyak, ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua diakhiri dalam keadaan iman dan Islam husnul khatimah. Rukun iman, rukun Islam itu melekat pada diri kita. Itu, ya, saya kembalikan waktunya kepada Mas Muhyiddin. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, sangat luar biasa sekali penyampaian dari Ustadz Azim. Terima kasih Ustadz, bahwasanya ternyata ada landasan dasar dari Islam sendiri, yaitu terdapat ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua ialah dirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat haji ke Baitullah, dan yang terakhir puasa di bulan Ramadan. Nampaknya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk bertanya ini Ustadz. Namun sebelum itu ada sedikit informasi kepada seluruh jamaah ngaji virtual malam hari ini, bahwasanya Lazis Abidillah sedang melaksanakan program santunan rutin setiap bulan tanggal 10 untuk 300 adik yatim duafa dan lansia. Menafkahi keluarga itu sudah biasa, tetapi menafkahkan anak yatim duafa itu baru luar biasa. Dipersilakan kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya baik secara langsung ataupun bisa ditulis di kolom chat. Dipersilakan Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang secara langsung ingin bertanya, Bu Lilis, Ibu Ida, Ibu Karlina, monggo Ibu dipersilakan. Kurang satu penjelasannya. Wasomi Ramadan, ya. Somi Ramadan, puasa Ramadan. Oh, ya. Puasa Ramadan, ya. Ramadan ini bulan istimewa, bulan di mana syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an, semua kitab-kitab samawi diturunkan pada bulan suci Ramadan, dan insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan di mana sholat di bulan suci Ramadan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man soma, ya, pertama soma, kemudian man qama,
Kemudian yang hadis yang kedua itu tentang qiyam. Jadi sholat di bulan suci Ramadan yaitu qiyam Ramadan. Di malam Ramadan itu ya, man qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan yang mendatang, bulan Amin. yang Amin. insya Allah dipanjangkan umurnya. Amin. Nah, saya selingi dengan ngaji kitab Al-Hikam. Kalau kita menunggu Ramadan, ya Allah, nanti bulan Ramadan saya melakukan ini dan ini. Ya Allah, saya sedang menunggu haji. Maka hidup kita dari satu waktu ke waktu lain itu menanti ibadah. Sehingga status kita, ya status kita bukan status di WA, status kita adalah dari satu waktu ke waktu itu menunggu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti menunggu sholat tahajud, terus setelah itu menunggu sholat subuh, setelah itu menunggu sholat duha, menunggu sholat duhur, kemudian yang lain lagi menunggu bulan Ramadan, nanti bulan Ramadan saya mengeluarkan zakat, bulan berikutnya menunggu bulan haji. Jadi satu waktu ke waktu yang lain itu adalah menunggu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga catatan di langit adalah orang ini sedang menunggu ibadah. Selesai ibadah satu, ibadah lain dilakukan. Itu terus menerus meminjam apa yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Thaleh Hasan, orang yang insya Allah panjang umur, itu otaknya selalu hidup karena menunggu satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dan pekerjaan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah beristirahat. Jangan pernah pensiun. Pokoknya nggak boleh pensiun. Apalagi pensiun dari kebaikan. Jadi beliau itu ada namanya santrinya Yatolha, itu sudah sepuh. Bilang, Yai, saya ini sudah sepuh, Yai, saya mau pensiun dari pengurus masjid. Oh, jangan pernah pensiun menjadi pengurus masjid. Walaupun kita menjadi penata sandal, itu nggak apa-apa. Yang penting status kita di sisi Allah adalah orang yang memakmurkan masjid. Kan keren. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil. Tanda orang yang beriman itu salah satunya memakmurkan masjid. Jadi status kita itu banyak di sisi Tuhan. Ada yang menunggu sholat tahajud, ada yang menunggu sholat duha, ada yang menunggu haji, ada yang menunggu puasa Ramadan, ada yang menunggu zakat dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu semua kita sandarkan kepada Allah, semua hidup kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, terima kasih atas tambahannya Ustadz. Mungkin barangkali dari Bapak Ibu dipersilakan jika ingin bertanya secara langsung, silakan on mic dan juga baik bertanya di kolom chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Ibu. Selamat menunaikan ibadah umroh. Semoga umrohnya mabrur. Kalau umroh mabrur ya Ustaz? Ya, gitu. Sesuai dengan lafadz sebelumnya. Anas ya. Al-mabrurah. Kemudian titip salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dan sahabat Uhud, Ustadz. Sahabat Uhud, Badar. Badar, iya. Sayyidina Hamzah. Terus kemudian doakan saya bisa pergi ke sana lagi ya Ustadz. Amin, amin. Insya Allah semuanya saya doakan. Amin. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Ustaz di kolom chat Zoom dari Ibu Yunaningsih. Izin bertanya, Pak Ustadz, apakah boleh zakat mal diberikan kepada adik-adik atau kakak kandung yang membutuhkan, yang sedang membutuhkan? Terima kasih, boleh. Jadi zakat yang paling bagus itu yaitu untuk orang yang paling dekat kepada kita. Pokoknya bukan ibu ya. Yang tidak boleh itu ibu sama anak. Karena ibu itu tanggung jawab kita. Ya, ibu itu tanggung jawab kita. Anak juga tanggung jawab kita. Jadi kalau orang selain ibu dan anak, ya Pak D, Budi, saudara, saudari, ya, itu kalau membutuhkan mereka yang paling berhak mendapatkan dulu. Jangan sampai misalkan keluar misalkan bapak ibunya itu tanggung jawab kita, kemudian kita punya ponakan yang
sengsara, itu utamakan terlebih dahulu. Ya, tapi jangan boleh mamel ya, macak melas. Padahal dia tuh punya, tapi macak melas. Kan ada orang, wah saya ini begini, begini, begini. Oh itu sekarang itu banyak itu, awu-awu bahasanya. Wah saya pernah lihat itu di bulan suci Ramadan, itu ternyata para pemburu zakat. Pemburu zakat itu bawa truk, bawa pickup. Oh, itu datang dari berbagai wilayah, ngumpul di Malang, itu dapat satu truk itu beras. Oh ternyata ada triknya ya, ada triknya. Makanya lebih bagus, lebih bagus. Titipkan saja pada apa namanya lembaga. Karena lembaga itu punya data. Kami di Lazabil itu punya data. Lansia itu ada 300, yatim ada sekian ratus. Ya, mereka itu punya apa ya? Punya data kepemilikan rumahnya kita survei sehingga insya Allah sampai. Tapi kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang mamel. Tapi bisa jadi mereka benar ya. Tapi kita tidak tahu. Tapi yang mamel itu paling banyak. Pacak melas. Kadang pokoknya macam-macam. Tapi pingin aman ya. Pingin aman dan tenang itu di lembaga. Lembaga yang terpercaya. Jangan sampai juga lembaga yang tidak percaya. Misalkan ditaruh di lembaga tertentu, oh ternyata pengurusnya itu gajinya gede-gede, kemudian dibuat nikah lagi. Ya, yang zakat aja nggak berani nikah, ini yang malah buat nikah istrinya 2 sampai 3. Nah, yang seperti itu kadang menjadikan lembaga yang baik itu menjadi tidak baik. Jadi boleh ya, dipersilakan. Pak Ustadz bertanya, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz beserta Ibu dan Bude ya Pak Ustadz. Semoga sehat, mendapat kemudahan, kelancaran dan mabrurah ibadahnya. Amin. Doakan kami juga Pak Ustadz. Pak Ustadz, kami bertanya lanjut daripada yang zakat mal tadi Pak. Itu memang boleh sebagian untuk misalnya Pak, misalnya nih kita zakat 100.000 gitu ya, zakat mal. Nah, kemudian untuk saudara yang memang membutuhkan itu, misalnya boleh sepertiganya atau setengahnya atau semuanya atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ini karena ada kajian dengan ilmu sosial, jadi begini, zakat itu sebaiknya, misalkan ada orang miskin, kita kasihkan semua. Karena tujuan zakat itu adalah mengentaskan mereka itu dari kehidupan yang tidak layak menjadi layak. Tetapi kalau dikaji lagi, itu kan cuma satu. Di negara kita itu yang miskin banyak, yang melarat banyak. Kalau hanya cuma satu, itu yang menderita ternyata lebih dari satu. Mungkin jangan banyak jumlahnya, akhirnya pemerataan. Nah, tinggal kita nanti ini memilih atas dasar pemerataan atau yang penting satu bisa cukup secara materi ya. Nah, kalau kita di Lazis Sabilillah itu ya mau tidak mau pemerataan. Karena jumlahnya itu yang miskin banyak. Saya tinggal milih ya. Itu kedua-duanya itu diperbolehkan. Ya, kedua-duanya itu diperbolehkan. Yang terpenting adalah wadidal kurba, yang terdekat terlebih dahulu. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau di Lazis Sabilillah itu kita punya punya mapping ya. Ada anak yatim, ada lansia, janda atau duda lansia, itu usianya di atas 70 ke atas, itu masing-masing mendapatkan jatah 1 kintal dalam 1 tahun, zakat fitrah. Tapi itu kita kelola dulu, setiap bulan kita kasihkan kepada mereka, sehingga selama 1 tahun mereka itu tidak lagi tidak lagi minta-minta kepada orang lain. Nah, kemudian orang yang sangat membutuhkan itu kita ajari entrepreneur juga. Jadi istilah kita itu pokoknya masjid itu memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya untuk jamaahnya. Dan alhamdulillah ada yang berhasil. Ya, ada beasiswa, istilah saya itu produktif. Jadi anak yatim itu yang punya komitmen untuk belajar, itu sudah kita anggarkan. Ini biaya kuliahnya sampai berapa sih? Sampai S1, S2 berapa? Sehingga kita mengantarkan mereka itu sampai ke jenjang S1 atau sampai S2. Ada yang hafal Quran. Dan itu program itu alhamdulillah
berjalan. Ya, alhamdulillah berjalan. Terima kasih Ibu Endang Ekawati. Turun Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Moga dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya baik secara langsung. Kami persilahkan. Ibu Ida, Ibu Karlina, Ibu Lilis. Ya. Waalaikumsalam. Dipersilakan Ibu. Pak Ustadz mau nanya, waktu masa kodo itu apakah memasuki waktu sholat berikutnya atau jamnya kita terlewatkan, misalnya zuhur jam 12, tapi kita sholatnya jam 2:30, apakah itu masuk kodo atau masih di dalam adaan bukan kodo gitu? Terima kasih. Kodok ya, kodokan itu kan mengganti. Nah, jadi kodok itu ada yang ketinggalan, ada yang mengganti. Misalkan Mas Muhyiddin ini tidurnya kesiangan, bangunnya itu jam 7. Maka sholat subuh itu kan kelewatan. Maka segera sholat, jangan menunda, nanti besok aja deh. Jadi begitu bangun jam 7 karena sudah menjadi bangsawan ya, bangsa tangiawan ya, itu segera dilaksanakan. Katanya itu kalau bangsawan itu niatnya kan sholli fardhu subahi rakaataini mustaqbilul kiblati kawanan ya, kesiangan. Ya, tapi tetap qodoan, segera sholat. Jangan ditunda besok. Kecuali ya misalkan Mahmudin ini setahun nggak sholat sama sekali. Ya, setahun sama sekali tidak sholat, alasannya repot lah, alasannya itu sibuk, tiba-tiba ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat, maka selama 1 tahun itu ya dikodok ya, misalkan kalau sholat duhur itu berarti double, ya duhur double, berarti 1 tahun itu sholatnya double, makanya jangan sekali-kali itu meninggalkan sholat, itu nanti ditagih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kapan waktunya? Yaitu kalau waktu zuhur ya sesuai waktunya. Zuhur mulai jam berapa sampai akhir jam berapa. Di situ boleh fotonya. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini ada mengenai tentang sholat. Ada pertanyaan dari kolom chat Zoom dari Ibu Rita. Izin bertanya Ustadz, kalau misalkan mengerjakan sholat tahajud itu di sekitar jam 10, 11, tapi jam 3 itu bangun lagi, apa boleh meneruskan kembali Ustaz? Begitu. Terima kasih. Sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur. Waktu paling afdol itu di sepertiga malam. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ya. Nisfahu awingkus minhu, separuh malam, berarti jam 12 ke atas itu paling afdal sampai menjelang subuh. Kalau sebelumnya itu masuk qiyamul lail. Makanya sholat di bulan Ramadan itu masuk qiyamul lail. Sholatul qiyam itu kalau masih sholatul qiyam lail. Jadi sholat setelah sholat isya itu masuk kategori qiyamul lail. Kalau sholat tahajud itu sholat setelah bangun tidur dan waktunya itu dimulai nisfahu, separuh malam, berarti jam 12 sampai menjelang subuh. Kalau habis maghrib, bangun tidur maghrib, ya itu sholat karipan namanya. Sholat habis maghrib, ya itu bukan sholat malam. Ya, pokoknya dinamakan sholat malam setelah melaksanakan sholat isya. Makanya witir itu termasuk disebut dengan qiyamul lail. Tapi kalau tahajud, itu sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur dan waktu yang dianjurkan adalah separuh malam ke atas. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya yang sangat luar biasa. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz berkaitan tentang haji. Ada seseorang yang memang sudah mapan baik dari materi maupun dari keadaannya, sehat jasmani rohani, tetapi
dia lebih mengedepankan duniawi Ustaz daripada melaksanakan 5 landasan yang sudah ditentukan oleh Islam, yaitu harus ketika haji ini kan untuk yang mampu begitu Ustaz. Yang tidak mampu berharap-harap pergi haji, tetapi yang sudah mampu tapi tidak berharap-harap untuk haji atau umrah ini bagaimana Ustaz hukumnya? Memang ada pernyataan secara tegas itu manis toto'a ilai sabila. Mampu, nah, kemudian ditanya maksudnya mampu itu apa? Memiliki azat warrahil. Azat itu bekal dan perjalanan. Jadi kalau sudah punya bekal yang cukup untuk berangkat dan pulangnya, dan juga ar-rahilah, ada kendaraan dan aman, itu sudah wajib baginya. Makanya ada satu hadis itu, kalau kalian sudah cukup semuanya, sudah mampu, kemudian tidak mau menunaikan ibadah haji, maka itu ancaman ya, matilah dalam keadaan Yahudian atau Nasranian. Karena apa? Betapa tidak menghargai terhadap Allah sang pemberi rezeki. Ya, tapi nggak boleh misalkan kamu Yahudi Nasrani, enggak. Itu artinya apa? Betapa Allah itu tidak suka terhadap orang yang menunda-nunda padahal dia itu mampu. Ya. Tetapi umat Islam, ya para ulama itu nggak boleh kemudian kamu nantinya mati Yahudi lah Nasrani. Artinya begini, kita itu punya kewajiban untuk menyeru wa'adzin finnas bil haji, ya sampaikan saja. Itu saya punya banyak kisah dan pengalaman tentang masalah haji. Kemarin ada teman-teman itu mau haji, mau umroh. Terus bilang, saya ingin umroh Ustaz dengan jenengan. Oh, monggo. Ya, kalau saya ya tanggal ini berangkat. Tapi saya nggak punya duit yang banyak untuk anak saya dan istri saya. Ya nggak harus banyak, pokoknya ada saja itu sudah cukup untuk DP dan lain sebagainya. Nah, terus gimana? Gini, terus saya buat ilustrasi begini. Sampean itu kalau punya uang jumlahnya misalkan untuk 4 orang, masing-masing itu 30 kali 4. Ya, 30 kali 4, 120. Sampean kalau punya uang 120 itu di tangan, itu paling untuk membeli yang lain, tidak mau. Tapi kalau sampean punya 40 untuk DP, itu insya Allah setelah di DP nanti kekurangannya itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini sering saya sampaikan kepada banyak orang. Setelah dilaksanakan ya benar Allah mencukupinya. Dengan catatan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sering menemukan orang banyak uangnya, pasti uang itu ada porsinya masing-masing. Digunakan ini. Nah, dan kalau uang itu misalkan saya mau haji atau umroh tapi duit saya nggak cukup, sudah Allah itu maha kaya. Niat, bismillah, yang penting ada DP, ya, munajat kepada Allah, insya Allah nanti Allah akan berikan rezeki. Karena Allah itu memberikan rezeki ya sesuai dengan kebutuhan kita, tidak dengan sesuai yang diinginkan kita. Dan termasuk haji itu adalah perintah Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan saya. Tapi ya perlu agak nekat, ya nekat dan redek dulu lah detak jantungnya agak keras. Ya orang itu kan harus begitu. Sehingga kalau detak jantungnya keras, akhirnya mau munajat, mau berdoa, mau baca wirid, mau sholat malam, bangun malam, mau puasa, mau baca Quran, itu karena apa? Karena untuk menanggulangi ya detak jantung itu akhirnya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Baik, terima kasih Ustaz. Berarti tandanya harus kretek, Jawanya itu hatinya tergerak, kretek hatinya gitu Ustaz. Kalau misalkan hatinya tidak tergerak maka ya tidak terlaksana untuk menunaikan ibadah ataupun tidak khusyuk secara ibadah begitu Ustaz. Dia harus niat, harus kuat memang. Sebab ya. Toh kalaupun kita, misalkan yang tadi itu kayak mati, itu uangnya kan nggak akan paling yang menikmati orang lain. Nah, misalkan Mas Muhyiddin ini kaya, ini nggak menunaikan haji. Toh uangnya itu kalau ditemukan anaknya kalau nggak ngerti, alhamdulillah ayah telah wafat, berarti saya menjadi orang kaya mendadak. Ya kalau anaknya baik, kalau baik kan enak.
ayah saya belum haji, maka disisihkan. Ayah saya belum sedekah, disisihkan. Itu, tapi rata-rata kalau orang sudah melihat materi itu lupa. Maka mumpung ada kemerentek, udah bismillah. Yakin, ya. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah jamaah haji virtual yang berbahagia, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga melalui ngaji virtual yang bertemakan mengupas tuntas hadis Arba'in Nawawi yang keempat, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga pengetahuan-pengetahuan tentang hadis. Kemudian kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu jamaah ngaji virtual, jika ingin menabung bekal di akhirat nanti, kami persilahkan untuk ikut berpartisipasi dalam program santunan rutin setiap bulan di tanggal 10 bertepatan besok untuk 300 adik yatim duafa melalui rekening yang tertera di layar Zoom atau bisa melalui website kami yang di lazizsabilah.com. Insya Allah dengan sedikit harta yang Anda titipkan bisa menjadi kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Selain itu, Bapak Ibu jamaah yang ingin berkonsultasi berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah atau yang lainnya, mungkin ingin bertanya seputar keislaman, bisa juga menghubungi nomor customer service kami di 0812 3490 6666 sesuai yang ada di layar Zoom Bapak Ibu. Saya Muhyiddin sebagai host mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu jamaah ngaji virtual. Sampai jumpa di ngaji virtual minggu depan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kami akan akan dijawab di Senin depan. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kami Lazis Sabilillah TV melalui YouTube. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share seluas-luasnya agar dapat menebar terus manfaat masyarakat luas. Dari saya, wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah kami persilahkan kepada Ustadz Abdul Adim agar malam ini semakin berkah untuk bisa memimpin doa penutup. Kami persilahkan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu ramah tamah. Ramah tamah. Ya. Ini semuanya ramah, ramahnya nggak ada. Ya, kita sendiri-sendiri ya. Kita tutup dengan doa ya. Ini sudah saya biasakan baca sholawat. Insya Allah barokah dari sholawat. Insya Allah tiap minggu ada dengan barokah sholawat. Insya Allah semua hajat oleh Allah dikabulkan. Barokah sholawat keluarga kita insya Allah berkah dan manfaat. Ilmu kita, usaha kita insya Allah berkah dan harta kita juga berkah dan bangsa menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها وتفهمنا بها الآيات وتثبت بها في قلوبنا الإيمان وتحفظنا من سوء في القول والفعل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلي الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الأفضال. اللهم يا دائم الفضل البرية يا باسط اليد بالعطية يا صاحب الوسن صل على سيدنا محمد الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سر وجار في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد الكساري وميددك الجاري واجمع به في كل أطوار
وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصل بها القلوب وتنطلق Amin. الأصوب وتلم بها الصعوب وعلى آله وصحبه من إلى المنسوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعافية الأبدان وشفائها ونور Amin ya الأبصار وضياعها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله Amin وصحبه. ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. Amin. إنك أنت التواب الرحيم. سبحان Amin. ربك رب العزة عما يصفون Amin. وسلام على المرسلين والحمد Amin. لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا إياك نعبد وإياك صراط نستعين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صراط الذين عليهم. رب اغفر لي يا رب. أنعمت Terima kasih. Sehat walafiat. Insya Allah semuanya diberikan kesempatan. Amin. Terima Terima kasih. Ustaz. Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz Abdul Latif. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, Assalamualaikum. Istirahat. Salam ibu-ibu.